Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tak henti-hentinya Bu Ida selalu berharap kepada kalian supaya kalian tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 5. Nah, sekarang kita akan belajar bermain peran. Tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar apa? Putri. Ada gambar bunga, kupu-kupu, dan lain-lain. Nah, perankan dongeng yang ada pada pembelajaran 4. Untuk kelompok yang belum bermain peran, nah kemarin yang belum bermain peran bersama orang tua atau adik atau kakak, kalian di pembelajaran 5 harus bermain peran. Bekerja samalah dalam bermain peran. Bekerja sama merupakan salah satu sikap yang baik yang perlu kita lakukan. Yuk kita menulis. Setelah bermain peran, sekarang kita akan belajar menulis. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Apa ayo? Ya, pesan dalam dongeng adalah jika kita menjadi orang baik akan menuai kebaikan pula. Maka anak-anak belajarlah menjadi orang yang baik. Nah, sekarang kita akan mencoba. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan sikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Contohnya, ya, punya. Saya mendoakan adik saya supaya lekas sembuh ketika ia sakit. Nah, anak-anak menjawab ini tidak harus sama dengan Bu Ida. Jadi, anak-anak bisa menjawab dengan pikiran kalian sendiri, misalnya seperti itu, atau yang lainnya ya, jangan sama persis dengan Bu Ida. Ayo berlatih. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Nah, anak-anak, budayakan tidak menyontek ya. Yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soal.
Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkan pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kalau jumlah berarti kita apa kan? Iya, tepat sekali anak-anak. Kita jumlahkan, kita tambahkan. 500 tambah 610 sama dengan? Betul sekali, 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita balik. Jadi, jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Nah, ini kita mengulangi matematika yang kemarin. Jadi kita balik ya penempatannya. Yang tadinya di depan jadi di belakang. Yang tadinya di belakang jadi di depan. Dan hasilnya sama. Selesaikan soal-soal cerita berikut seperti contoh. Nomor 1, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpan kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka, meletakkannya dalam kantong plastik merah. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Ya, 530 tambah 720 sama dengan berapa? Ya, 1250. Nah, jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250 helai. Jika tempat penyimpanan daun Edo dan Benny ditukar, daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Soal yang B, berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Ya, 720 tambah 530 sama dengan 1250. Jadi hasilnya sama. Kemudian kita tulis 530 tambah 720 sama dengan 720 tambah 530. Betul sekali. Soal yang kedua, anak-anak mengerjakan sendiri ya. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Nah, kalian jawab A, B, C. Semangat, kalian pasti bisa. Yang terakhir, kegiatan bersama orang tua. Siswa dan orang tua bersama-sama memelihara dan merawat tanaman di rumah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Ida, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama atau dengan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.